kedua nasional. Alhamdulillah kita berada di distrik DIFC, Dubai International Finance Centers, tempat yang sangat strategis, peluang bagi BSI untuk bisa menjadi co-manager atau arranger. Banyak sekali tenaga kerja Indonesia di sini. Saat ini Pak, kami sudah berhasil, tapi belum banyak karena baru mulai. Jadi BSI Mobile itu bisa mengakomodir pembukaan rekening online, onboarding. Dan dengan BSI Mobile ini, kerja migran bisa menggunakan aplikasi itu untuk bertransaksi. Kami sedang merintis Pak, kita untuk memberikan kur syariah. Ya, para sobat EasyStock, tadi ada sekelumit tentang bank syariah yang sedang digadang-gadang untuk menjadi motor ya, penggerak perbankan dari sisi syariah di Indonesia. Nah, kita ingin memberikan penjelasan, ada tools yang bisa memudahkan Anda mencari saham-saham apa yang sedang Anda incar atau sektor-sektor yang Anda sedang tertarik. Di sini kita memperkenalkan alat namanya EasyStock yang aplikasi yang ada di Google Play Store, bisa Anda akses secara free of charge, dan ini adalah aplikasi yang memberi atau yang menghitung nilai wajar suatu saham, tetapi juga memberikan pilihan-pilihan untuk searching, untuk fitur-fitur best stock selection berdasarkan sektor, berdasarkan industri, berdasarkan subsektor. Itu bisa Anda temukan di EasyStock. Dan juga rasio-rasio keuangan yang bisa Anda pilih menurut selera Anda. Juga ada fitur forecast simulator di mana Anda bisa merubah prediksi yang berdasarkan prediksi Anda ya, imajinasi Anda mengenai laporan keuangan, parameter-parameter kunci ya, yang Anda bisa robah sendiri. Jadi ini EasyStock ya, Anda bisa klik bendera Indonesia, kita masuk di Best Stock Selection. Anda ingin memilih sektor finansial, umumnya adalah bank. Oke, bank ya. Dari bank kita mau cari bank syariah. Bank syariah. Oke, bank syariah. Oke, kita udah klik tadi ya. Bank syariah ada berapa yang ada di market? Ada 4 bank, itu Aladin Syariah, BRIS Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Penin Dubai Syariah. Jadi ada 4. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, kita mau cari yang harganya masih murah. Klik, cuma ada 3. Tadi yang tidak termasuk di list ini adalah bank atau Bank Aladin. Kita lihat ya, kita default aja, kita apply filter. Nah, kita lihat, kita coba pelajari satu-satu apa yang disajikan di EasyStock ini. Nah, kalau lihat dari saham bank ini, emiten bank Aladin Syariah, itu closing price-nya 17.30. High itu nilai wajar tertinggi, low nilai wajar terendah. Semuanya negatif. Artinya ini saham tidak bisa dianalisa secara EasyStock ya. Nah, laporan ini berdasarkan Q1 2022. Dia punya average growth itu 5%, jadi asumsi kita, dan itu menurut kami itu nilai wajar. Dan kita lihat ternyata Aladin Syariah itu net loss 175 miliar, sehingga free cash flow-nya pun juga tetap negatif, yaitu minus 171 miliar.
Nah, net current asset dia itu 990 miliar. Tentunya dia bisa nutup kedua hutang ya. Hutangnya itu kan kalau di total sekitar 300 miliaran lah, sedangkan net current asetnya 900. Tetapi karena free cash flow-nya itu negatifnya tinggi, akhirnya nilai wajarnya menjadi negatif. Karena dia net loss juga 175 miliar. Nah, ini tidak bisa dianalisa seperti di sini, lihat ya. Profit margin kok 3 kali dari penjualan, kan nggak mungkin. Nah, ini banyak pendapatan dan biaya non operasional yang harus kita keluarkan, sehingga timbullah nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita lihat banknya. Terus kemudian kita lihat satu lagi yang dalam list tadi kan ada 4 ya. BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini closing price-nya 15.50, tetapi nilai wajar tertinggi bisa melejit sampai 10.000. Cuma nilai wajar terendahnya itu bisa ngedrop sampai 700 perak. Artinya dia punya downside sebesar 50% lebih, tapi punya upside bisa 6 kali lipat. Ekstrim sekali sebetulnya. Ini emiten BRIS ini. Dia punya growth 2,45, kita sangat konservatif di situ, dan itu kita lihat bahwa memang free cash flow-nya positif atau surplus working capital-nya itu working capital-nya itu 237 triliun ya. Dan itu akan menghasilkan working capital yang positif sekitar 150-an ya triliun. Tetapi dia kalau suruh nutup utang jangka panjangnya yang 183 triliun, dia akan negatif di neraca. Makanya terjadi gap yang cukup jauh antara nilai wajar tertinggi dan terendah. Di situ nilai wajar tertingginya 10.000, nilai wajar terendahnya 700. Coba kita lihat ini laporan keuangan Q1. ROE-nya itu 4%. Itu dalam 3 bulan. Kalau disetahunkan berarti kan dia sekitar 16%. Which is bagus. Profit marginnya juga bagus. Debt equity-nya memang kalau bank itu pasti tinggi. Working capital juga bagus. Ini sebetulnya harga ini masih punya potensi naik ya, tapi dia masih menyimpan risiko yang dalam juga sebetulnya BRIS. Sekarang kita lihat PNBS, Bank Panin. Ini juga sama nih, lihat noh. Dia punya upside-nya bisa sampai hampir 3 kali, tapi downside-nya bisa minus hampir 2 kali. Nah, ini tentunya ada di sini. Kita bisa lihat net current asset-nya kuat untuk utang jangka pendek. Working capital-nya itu 9 triliun lah ininya ya. Surplusnya. Nah, tetapi lihat di free cash flow-nya dia negatif. Dia punya neraca kuat. Tapi karena dia itu net income-nya defisit 800 miliar, begitu dia digabung sama depresiasi, sama capital expenditure, biaya dan pendapatan non operasional yang tidak rutin lain, sehingga nilai wajar terendahnya akan negatif. Nah, ini juga ada anomali di sini. Kita lihat di sini ya, profit marginnya tuh melebihi dari penjualan, nggak mungkin. Nah, ini karena ada pendapatan dan biaya non operasional dari luar perusahaan yang nggak terkait sama core business-nya dimasukkan ke situ. Nah, ini yang menyebabkan nilainya jadi jomplang seperti itu. Sekarang kita lihat BTPS. BTPS ini bagus nih di sini nih. Dia nggak punya downside.
upside-nya tuh 50% sampai 2 kali lipat. Nah, BTPS growth-nya konservatif dia. Return on equity-nya 5,5%, biasanya bisa mencapai sekitar 21% lebih. Profit margin-nya bagus, working capital juga bagus. Nah, ini kita lihat ya di perjalanan ininya ya. Nah, kalau tadi bank itu kan seharusnya yang bagus beli 250, tapi kalau sekarang pun juga 250 pun berisiko kalau dari sisi fundamental value investor Benjamin Graham. Sekarang kita lihat BTPS. Nah, ini kan bisa mencapai level 4.200. Coba kita lihat BTPS. 4.200 kan nyampe dia. Nah, ini bagus sih sebetulnya. Cuma mungkin ini saham yang tidak banyak peminat kali ini tuh. Volumenya nggak tinggi. Nah, nih berapa berita laba BTPS naik, kan? Per Juni ini naiknya 11%, lumayan bagus ini newsnya tentang BTPS tuh kan. Nah, ini bisa juga diakumulasi. Sekarang kita lihat BRIS. Hanya 2 tadi, BRIS sama BTPS yang bagus. Nah, right issue merupakan suatu berita yang buat para pemegang saham yang sudah paham, right issue itu bukan berita yang bagus, malahan sebaliknya. Karena nilai modal yang mereka tanamkan di situ valuasi akan menurun. Itu karena right issue. Nah, di situ juga ada kabar Wapres ingin Syariah Bank Indonesia BRIS masuk dalam himpunan bank negara dan mendapat suntikan dana dari pemerintah. Oke. Nah, ini balik lagi di sini, easy stock itu bisa istilahnya Anda gunakan sebagai